Sudah ada kebijakan jelas untuk mengakhiri praktek ini selamanya. Ini adalah momen yang sangat krusial, sebuah titik balik dalam cara kita mengelola sampah di Indonesia. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Simau, kembali bertemu lagi dengan saya. Kota Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan mendapat sorotan tentang open dumping. Oleh karena itu, pemerintah berharap bahwa teknik open dumping segera dialihkan menjadi teknik yang lebih ramah. Oke, simak ulasannya. Oke, kita semua tahu soal masalah sampah di Indonesia kan? Tapi ini bukan cuma sekedar jadi berita. Ini adalah krisis nyata. Dan ternyata, biang kerok utamanya adalah sebuah praktek bernama open dumping. Kali ini kita akan coba selami datanya lebih dalam untuk benar-benar paham segenting apa sih situasinya. Jadi, waktu Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif Faisal Nurofik bilang begini pada Februari 2026, ini bukan sekedar omongan biasa, ini tuh kayak sinyal bahaya, deklarasi darurat nasional. Yuk, kita lihat data apa yang ada di balik peringatan keras ini. 63%. Coba bayangkan angka itu. Itulah persentase tempat pembuangan akhir atau TPA kita yang ternyata masih pakai metode open dumping. Metode yang sebetulnya udah sangat ketinggalan zaman dan berbahaya. Angka ini benar-benar membuka mata kita soal seberapa luas masalah ini sebenarnya. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas status darurat sampah nasional, terus kita cari tahu apa sih sebenarnya open dumping itu, kita lihat juga mandat pemerintah buat tahun 2026, dan puncaknya, kita bakal fokus ke studi kasus yang datanya luar biasa, Kota Makassar. Jadi, pemerintah nggak tinggal diam. Mereka sudah resmi bilang ini darurat. Bahkan dalam rapat koordinasi nasional belum lama ini, sudah ada kebijakan jelas untuk mengakhiri praktek ini selamanya. Ini adalah momen yang sangat krusial, sebuah titik balik dalam cara kita mengelola sampah di Indonesia. Oke, dari tadi kita sebut-sebut terus open dumping. Sebenarnya apa sih itu? Dan kenapa bisa jadi biang kerok masalah ini? Yuk kita bedah sama-sama. Gampangnya gini, open dumping itu bukan TPA modern yang kita bayangkan. Ini metode paling dasar dan nggak terkontrol sama sekali. Sampah datang, langsung ditumpuk di lahan terbuka, terus ditinggal begitu aja sampai membusuk. Nggak ada pemilahan, nggak ada pengolahan, sama sekali nggak ada perlindungan buat lingkungan. Akibatnya, wah jangan ditanya. Ada air lindi beracun yang meresap ke tanah dan sumber air kita. Ada gas metana yang baunya busuk dan sangat berbahaya yang dilepaskan ke udara. Dan tentu saja, jadi sarang penyakit. Ini adalah bencana lingkungan dan kesehatan yang terjadi di depan mata kita. Perbedaannya jelas banget kan? Di satu sisi, ada open dumping, cara lama yang serampangan dan berbahaya. Di sisi lain, ada yang namanya sanitary landfill. Ini sistem modern yang dirancang khusus untuk mengisolasi sampah dari lingkungan, mengelola gasnya, dan jauh lebih aman. Nah, inilah tujuan kita seharusnya. Pemerintah nggak cuma sekedar menyarankan perubahan loh, mereka menetapkan deadline yang tegas. Yuk kita lihat apa maksud dari mandat 2026 ini. Kita memang sudah ada kemajuan. Dulu angkanya parah banget. 95% TPA kita itu open dumping. Sekarang sudah turun jadi 63%. Tapi target akhirnya udah jelas dan nggak bisa ditawar. Tahun 2026 angka itu harus jadi 0. Titik. Oke, sekarang dari gambaran besar nasional, kita coba kerucutkan ke kondisi di lapangan. Kita akan fokus ke Makassar, sebuah kota yang betul-betul berada di garis depan pertempuran melawan krisis sampah ini. Situasi di Makassar ini saking gentingnya, sampai-sampai pada Mei 2025, Menteri Lingkungan Hidup sendiri turun tangan. Beliau memberi perintah langsung ke TPA Tamanggapa segera beralih dari open dumping. Perintah langsung seperti ini menunjukkan betapa urgennya masalah di sana. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Data di balik krisis Makassar ini jujur benar-benar bikin kaget. Mari kita lihat bareng-bareng. 1.200 ton per hari. Itu adalah volume sampah paling tinggi yang pernah masuk ke TPA Tamanggapa setiap harinya. Angka ini adalah jantung dari semua masalah yang sedang mereka hadapi. Kalau kita lihat data yang terverifikasi dari tahun 2024 sampai 2025, kota ini bisa menghasilkan lebih dari 1.100 ton sampah setiap hari. Dan dari jumlah itu, TPA Tamanggapa sendiri menampung sampai 900 ton. Itu adalah aliran sampah yang luar biasa besar dan nggak berhenti. Terus, tumpukan sampah raksasa ini isinya apa aja sih?
sebagian besarnya ternyata sampah organik dari rumah tangga. Ya, sisa makanan dari dapur kita semua. Artinya, akar masalah ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin ini statistik yang paling bikin merinding. 11,53%. Itu bukan jumlah sampah, tapi tingkat kenaikan tahunan produksi sampah per orang di Makassar. Artinya, krisis ini bukan cuma besar, tapi juga memburuk dengan sangat-sangat cepat setiap tahunnya. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Dengan volume sampah harian yang segitu masif dan tingkat pertumbuhan yang mengkhawatirkan, apakah kebijakan dan teknologi bisa benar-benar memenangkan pertarungan melawan data ini? Pertanyaan ini bukan cuma untuk Makassar loh, tapi juga untuk kita semua.